Pak Sugiono sudah membeli obat cukup banyak juga. Tepat langkah ini? Iya, saya kira tepat karena memang dari beberapa negara yang sudah menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan pasien COVID-19 juga mereka istilahnya dapat meningkatkan tingkat kesembuhan ya dari pasien gitu. Selain juga dengan meningkatkan imunitas tubuh. Oke, Pak Sugiono, selama ini kan yang kita tahu gejalanya adalah demam. Demam tinggi, batuk, pilek seperti flu biasa. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki gejala itu. Pesohor Idris Elba, dia bilang nggak punya gejala. Bima Arya, wali kota Bogor, dia bilang hanya batuk-batuk kecil. Atlet yang tentu olahraganya bagus, makannya sehat, nah dia bisa kena juga. Jadi gimana nanti ceknya? Iya, jadi ada presimptomatik, artinya mungkin belum ada gejala kalau dia memang sudah terinfeksi tapi masih dalam waktu inkubasi. Dan sekali lagi semua tergantung pada imunitas tubuh masing-masing. Misalkan saja ada seorang yang masih fit, yang masih sehat bugar, makan makanan bagus, bisa jadi mereka gejala yang timbul ringan. Dan beda lagi dengan memang orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya ataupun sudah lanjut usia, bisa jadi mereka gejalanya akan lebih parah gitu. Jadi sebetulnya rapid test ini idealnya dilakukan ke sebanyak-banyaknya orang. Betul, terutama yang memang diduga memiliki gejala seperti gejala COVID-19 atau yang memang kira-kira sudah pernah melakukan kontak langsung dengan penderita gitu. Oke, Pak Doni, jadi alurnya seperti apa Pak? Ketika tes massal dilakukan, nanti ketahuan jumlah positifnya berapa, kemudian akan dibawa kemana? Jadi protokolnya seperti apa? Ya, jadi setelah ada indikasi awal dengan rapid test, pasti akan kemudian dilakukan tes lanjutan, confirmation test, untuk kemudian mengkonfirmasi hasil dari rapid test ini. Ya, bila kemudian yang misalkan positif, ya baru kemudian ada penanganan lebih lanjut. Untuk mereka yang gejalanya rendah sampai sedang, saya akan dibawa misalnya ke Wisma Atlet begitu ya. Tapi kalau sudah berat, saja ke Rumah Sakit Persahabatan atau Sulianti Saroso. Nah itu saya kira sudah ada protokolnya. Tapi yang jelas bahwa rapid test ini memang ditujukan untuk case finding. Jadi case finding itu secara aktif ya pemerintah mencari mereka-mereka yang terindikasi terinfeksi COVID-19 begitu. Ini tidak seperti Korea. Korea sehari bisa 15.000 orang, mereka mencari sebanyak-banyaknya orang untuk dites supaya ketahuan angkanya, akhirnya tingkat kematiannya rendah. Ini modelnya seperti itu atau gimana? Karena kita cuma punya 1 juta. Ya, tentu saja kita sangat tergantung pada kesiapan alat tesnya. Nah, tapi bukan cuma 1 juta. Karena apa? Karena kita juga mendapatkan bantuan dari luar negeri ya, baik itu G2G maupun G2B gitu. Nah, ini saya kira kabar baik ya buat kita, bahwa banyak sekali yang ingin mendonasikan rapid test ini ke Indonesia. Belum juga dari nanti swasta nasional ya, kemudian BUMN ya, maupun APBN ya dari Kemenkes sendiri. Jadi saya kira akan sangat masif ya jumlah yang nanti didatangkan ke Indonesia. Oke, Pak Doni, koordinasi dengan daerah seperti apa? Karena ada satu daerah yang bilang akan nutup nggak boleh orang dari daerah lain datang kalau di daerah itu banyak yang positifnya. Jadi sebetulnya gimana? Saya ngerti BNPB bilang status kedaruratannya diserahkan ke daerah, tapi pusat gimana ngaturnya? Status kedaruratan memang diserahkan kepada daerah, tetapi kebijakan untuk lockdown ya, terutama yang sifatnya wilayah ya, itu diserahkan kepada pemerintah pusat atau itu dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan daerah. Ya, daerah bisa merekomendasikan, tapi keputusan ada di tangan presiden. Begitu. Yang daerah boleh lakukan misalnya ya tingkat RT atau RW gitu. Jadi lokal sekali. Itu masih bisa, tapi juga harus disiapkan. Kalau satu RT misalnya ditutup begitu, kemudian logistiknya bagaimana? Apakah dibantu oleh RT sebelahnya atau bagaimana? Nah, itu mesti dipikirkan. Tapi sekarang yang paling utama adalah jarak sosial itu, social distancing. Kenapa? Karena semua dari kita ini sebelum rapid test, ini kita adalah potensi carrier gitu. Karena apa? Karena ada orang yang sehat, tapi dia terinfeksi, tapi karena imunitasnya tinggi, dia tidak sakit gitu. Dia tidak sampai batuk, pilek, demam, gangguan pernapasan bawah.
Oke. Nah, ini yang kemudian harus dijaga dengan pengambilan jarak sosial itu. Ya, yang di social distancing itu kan Pak Sugiono tujuannya adalah takutnya dia yang nggak ngerasa COVID-19 menularkan ke yang rentan gitu kan. Nah, Ya. jadi sebetulnya gimana aturan mainnya? Saya baca virus ini makin pinter katanya. Virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam. Jadi apa yang perlu diketahui betul oleh warga? Ya memang kalau kita lihat dari ketahanan virus memang sudah ada penelitiannya, memang sudah ada yang membuktikan bahwa memang SARS-CoV-2 secara spesifik itu memang bisa bertahan di udara. Oleh karena itu memang WHO mengumumkan ya, kemungkinan ini adalah airborne disease gitu. Sorry, Jadi bertahan di udara ini maksudnya menular melalui udara atau dia bisa bertahan di benda yang gimana? itu juga iya. Jadi bertahan di udara artinya memang ketika udaranya terutama kalau memang sirkulasinya buruk gitu ya. Jadi memang udaranya aerosolnya akan tetap bertahan di situ di udara. Kemudian itu bisa kita hirup gitu. Dan itu kalau itu masuk ya otomatis kita bisa terinfeksi gitu. Sorry, saya awam, jadi saya perjelas lagi. Jadi misalkan saya satu ruangan dengan orang yang positif corona, Betul. tidak perlu jarak dekat. Kalau misalkan itu satu ruangan, betul satu ruangan dan kemungkinan sirkulasi udaranya juga tidak bagus atau buruk, kemungkinan ya memang bisa tertular. Selama ini kan kita taunya droplet kan, cairan kecil itu makanya jaraknya mesti lebih dari 1 meter. Betul. Nah kalau yang airborne tadi aturan mainnya gimana? Maksudnya kalau jauh tapi sirkulasi udaranya di situ-situ aja kena? Bisa jadi ya begitu, kemungkinan begitu, kemungkinan besarnya. Penelitian itu bilang indikatornya apa? Kenapa bisa disimpulkan airborne? Ya karena memang COVID-19 atau virusnya SARS-CoV itu memang bisa bertahan di aerosol di udara gitu. Jadi memang selama kurang lebih 3 atau 4 jam ternyata virusnya masih aktif gitu. Artinya memang ketika kita menghirup itu kita kemudian virus itu masuk kita bisa terinfeksi gitu. Tolong jelaskan seberapa penting social distancing itu karena kan banyak juga yang bekerja di rumah, liburan-liburan juga. Seberapa penting dan seberapa seberapa menurunnya risiko itu kalau kita melakukan itu? Gitu. Kalau terkait dengan social distancing memang sangat tepat sekali gitu ya. Terutama memang kita menghindari kerumunan terutama di indoor atau di tempat yang memang sirkulasi udaranya tidak sebagus di outdoor gitu. Itu memang untuk meminimalisasi efek dari aerosol memang yang sudah di mana-mana di udara kalau misalkan ada penderita di situ gitu. Kemudian juga selain itu kita menghindari kerumunan massal, kita juga menghindari kontak secara langsung terhadap seseorang gitu ya, sebagai kewaspadaan saja gitu ya. Jadi intinya adalah tetap jaga imun tubuh. Oke. Betul. Pak Doni, terakhir jadi saya pastikan lagi Senin Wisma Atlet akan diresmikan, bisa dipakainya kapan? Ya segera setelah diresmikan sudah Oke. bisa dipakai. Baik, terima kasih Doni Garal dan Sugiono Saputra meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.